selamat pagi ya untuk mahasiswaku. Gimana kabarnya di pandemi ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pandemi ini mengharuskan kita ya untuk belajar secara online. Nah, ini sehingga pembelajaran masih dapat terjalankan seperti itu. Oke, untuk kali ini untuk mata kuliah dasar konversi energi ini akan membahas tentang konversi energi listrik ya menjadi energi mekanik atau yang bisa kita ketahui yaitu namanya motor listrik seperti itu. Nah, untuk konversi energi listrik menjadi energi mekanik ini ya, atau perpindahan energi listrik ke mekanik ini sangatlah vital ya dalam sistem konversi energi. Banyak kita ketahui tentang penggunaan motor ya di kehidupan sehari-hari, di industri maupun di rumahan itu selalu ada yang namanya motor. Motor itu selalu dipakai. Nah ini karena hal ini ya diperlukan di setiap industri, baik home industry maupun industri manufaktur. Nah, seperti robot industri, kemudian ada penggunaan motor-motor listrik AC ya untuk crane dan lain sebagainya. Nah, selain itu menjadi sandaran utama dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama setiap sistem yang memerlukan tenaga mekanis dengan sumber energi ya dasar listrik seperti robotik. Seperti di rumahan lah ya, di rumahan seperti di rumah kalian, saya yakin pasti mungkin ada satu atau dua alat yang di sana menggunakan motor ya. Mungkin ada kipas angin, ada mesin cuci, kemudian bahkan yang tiap hari kalian bawa itu ya handphone itu pun ada motornya yang di handphone itu difungsikan untuk sebagai penghasil getar seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja motor listrik ya. Nah, pada motor listrik, tenaga listrik itu dirubah menjadi tenaga mekanik. Nah, kemudian perubahan ini dilakukan dengan mengubah ya tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnetik ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak menolak, sedangkan kutub-kutub yang tidak senama ya yang berbeda itu akan tarik menarik. Nah, dari situ maka kita akan menghasilkan sebuah gerakan ya jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Itu prinsip dasar dari kerja motor listrik ya. Selanjutnya ada bagian-bagian penting dan macam-macam dari motor listrik ya. Di sini yang pertama mengenai perkakas atau alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau yang disebut juga dengan motor. Nah, itu adalah alatnya. Kemudian pada prinsipnya ini ada dua jenis motor ya yang berdasarkan dari sumber arusnya, yaitu ada motor AC dan juga ada motor DC ya. Ada motor arus bolak-balik ya, ada motor arus searah ya, DC itu. Selanjutnya kita masuk ke motor AC ya. Motor AC ini adalah motor yang menggunakan sumber tegangan AC. Nah, umumnya digunakan pada torsi yang cukup besar, robot industri itu ya. Magnet yang digunakan adalah elektromagnet, jadi magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Nah, biasanya untuk motor AC ini itu dibagi menjadi dua ini ya bagian, ada motor
AC yang satu fasa, ada juga motor AC yang 3 fasa. Nah, penggunaannya itu paling banyak ada di industri, gitu ya. Bisa untuk apa? Untuk penggunaan crane ya, crane yang mampu mengangkat beban hingga beberapa ton. Kemudian digunakan juga untuk robot industri ya, untuk produksi sebuah alat gitu. Selanjutnya ada motor DC. Jadi motor DC ini adalah motor ya yang menggunakan sumber tegangan DC atau tegangan searah. Nah, umumnya motor jenis ini itu digunakan pada torsi yang relatif kecil ya. Nah, dan untuk komponennya jenis motor ini itu menggunakan magnet permanen ya. Pada umumnya itu menggunakan magnet permanen. Berbeda dengan motor AC tadi ya. Kalau motor AC itu dia menggunakan elektromagnet. Nah, sedangkan untuk motor DC itu menggunakan magnet permanen ya. Pada umumnya menggunakan magnet permanen. Nah, beberapa motor arus searah itu pun memerlukan elektromagnet ya, terutama untuk motor-motor yang motor DC yang memiliki torsi tinggi. Nah, ini contohnya yaitu pada motor traksi ya, pada kereta api KRL. Nah, ini menggunakan motor arus searah DC yaitu 1500 volt ya. Kemudian untuk medan penguatnya itu bukan magnet permanen, namun menggunakan elektromagnet seperti itu. Nah, motor DC pada KRL ini memiliki torsi yang cukup besar ya, sehingga mampu menggerakkan KRL seperti itu. Selanjutnya penggunaan motor listrik di industri. Nah, motor listrik yang umum digunakan di dunia industri itu ada motor listrik asinkron dengan dua standar yang umum, yaitu ada standar IEC ya, atau International Electrical Commission, dan NEMA ya. Dua standar ini yang umum digunakan untuk motor listrik. Kemudian untuk motor asinkron IEC sendiri ini berbasis metrik ya, atau milimeter. Kemudian untuk motor listrik NEMA ini berbasis imperal atau inch, ini dalam satuan ukurannya. Nah, dalam aplikasi ada satuan daya. Nah, ini ada dua macam ya, ada satuan daya horsepower atau HP maupun kilowatt ya KW. Nanti di sini bisa dilihat di nameplate-nya itu. Di sana pasti akan tertera ya antara horsepower maupun kilowatt. Ini. Selanjutnya yaitu tentang motor asinkronus atau motor induksi 3 fasa. Motor induksi merupakan salah satu mesin asinkronus atau asinkronus motor, karena mesin ini itu beroperasi pada kecepatan di bawah kecepatan sinkron ya. Kemudian kecepatan sinkron sendiri itu adalah kecepatan rotasi medan magnetik pada mesin ya. Nah, kecepatan sinkron itu dipengaruhi oleh frekuensi mesin dan banyaknya kutub pada mesin. Nah, kemudian motor induksi selalu berputar di bawah kecepatan sinkron karena medan magnet yang terbangkitkan pada stator ini akan menghasilkan flux pada rotor sehingga rotor tersebut dapat berputar seperti itu. Selanjutnya ini ada contoh atau beberapa macam motor asinkronus ya. Ada motor induksi 1 fasa, kemudian ada motor induksi 3 fasa. Untuk yang motor induksi 1 fasa itu seperti kipas angin, blower, mesin cuci dan sebagainya. Kemudian untuk yang 3 fasa
Ini adalah motor-motor listrik yang umum dipakai di industri seperti crane itu ya, dan penggunaan motor-motor induksi 3 fasa yang lainnya. Kemudian yang membedakan dari kedua motor induksi ini adalah motor induksi 1 fasa itu ya tidak dapat berputar tanpa bantuan putaran dari luar ya pada awal itu, sehingga di sana membutuhkan bantuan putaran ya, entah itu dibantu putar menggunakan motor lain atau manual menggunakan tangan dan sebagainya. Kemudian kalau motor induksi 3 fasa itu dapat berputar sendiri ya tanpa adanya bantuan gaya dari luar itu. Nah, selanjutnya ada contoh motor listrik yang di rumahan ya, yang ada di sekitar kita. Itu biasanya motor yang digunakan itu motor jenis induksi 1 fasa. Nah, contoh dari alat-alatnya itu ada kipas angin, kemudian ada mesin cuci, pompa air, penyedot debu, ada juga hair dryer, blender, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh motor listrik AC 1 fasa yang umum di sekitar kita gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang motor induksi 3 fasa. Nah, pada motor induksi 3 fasa ini ada 2 komponen utama ya. Yang pertama ada stator dan yang kedua adalah rotor. Nah, stator itu adalah bagian yang dia tidak bergerak ya, yang diam. Sedangkan rotor itu adalah bagian yang bergerak ya, yang berputar itu. Nah, sebelah ini ada contoh gambarnya ya, konstruksi dari motor induksi 3 fasa. Di sini ada stator lamination atau frame-nya, kemudian ada rotor slot, ada shaft, ada stator slot, dan ada rotor lamination tuh. Selanjutnya kita akan membahas stator pada motor listrik 3 fasa. Apa sih stator itu? Yaitu stator merupakan komponen yang tidak berputar pada mesin atau bagian yang diam ya. Stator itu yang diam. Kemudian pada komponen ini yaitu pada stator ini dipasang sebuah lilitan ya atau stator winding ya. Kemudian stator ini dihubungkan dengan suplai 3 fasa. Yang tujuannya untuk apa? Untuk memutar rotor. Itu stator sendiri itu memiliki 3 bagian penting. Yang pertama ada frame, yang kedua inti, dan yang ketiga itu adalah winding atau lilitan. Nah, frame itu merupakan bagian terluar dari stator. Nah, fungsinya frame sendiri untuk apa sih ya? Fungsinya itu sebagai tempat untuk memasang inti stator ya atau stator core. Nah, dan juga untuk melindungi keseluruhan dari komponen motor ini dari gangguan benda-benda lain dari luar. Nah, seperti ada batu ya yang terlempar ke motor atau semacamnya itu. Nah, umumnya sendiri itu frame yang dibuat ini ya berbahan besi. Mengapa demikian? Karena besi ini memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga mampu ya untuk menahan panasnya, kemudian tekanannya dan sebagainya itu. Nah, kemudian dalam konstruksinya celah ya atau air gap ini pada motor haruslah sangat kecil ya agar rotor dan stator ini konsentris ya dan mencegah induksi yang tidak merata ya biar tidak seperti kocak gitu, sehingga di situ dibutuhkan air gap yang sangat kecil ya. Nah, air gap atau celah yang dimaksud di sini adalah celah yang mungkin
terbentuk pada permukaan frame, ya, bukan lingkaran besar seperti pada gambar. Karena lingkaran tersebut akan diisi oleh inti stator dan juga rotor, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu inti stator. Nah, ya, bagian yang kedua terpenting dari stator ini yaitu ada inti stator, yang merupakan tempat di mana stator winding ini dipasang, ya. Inti stator ini bertugas untuk menghasilkan flux, ya. Flux yang dihasilkan oleh apa? Oleh kumparan, ya. Oleh kumparan tadi pada stator winding dan yang telah dialiri oleh arus 3 fasa dari suplai AC 3 fasa. Nah, kemudian untuk mencegah arus eddy yang besar, ya, fungsi dari inti stator juga untuk mencegah arus eddy yang besar pada stator winding, ya. Umumnya inti stator ini dilapisi oleh lamina, ya. Lamina sendiri ini terbuat oleh campuran besi silikon, ya, untuk mencegah rugi-rugi histeresis, ya. Kemudian pada inti stator juga dipasang kutub-kutub magnet yang untuk menghasilkan flux, seperti itu, sehingga akan menghasilkan sebuah gerakan hingga rotor ini dia akan berputar, seperti itu. Stator winding. Nah, selanjutnya tentang stator winding ini merupakan lilitan, ya, yang masing-masing lilitannya ini dihubungkan yang menjadi rangkaian star maupun rangkaian delta, ya, tergantung dari bagaimana metode untuk memutar mesin yang digunakan. Selain itu juga mengacu ke jenis rotor yang digunakan itu apa, gitu. Nah, ini menjadi penentu rangkaian star ataupun rangkaian delta. Selanjutnya untuk rotor jenis sarang tupai ini umumnya menggunakan rangkaian delta, sedangkan rotor jenis slip ring, ya, bisa menggunakan salah satu dari keduanya, ya, maupun dari rangkaian star maupun rangkaian delta. Nah, stator winding ini dipasang di mana? Yaitu di sela-sela inti stator, ya. Di sela-sela inti stator itu akan ada namanya lilitan, nah, seperti pada gambar di samping ini, yaitu intinya yang memanjang itu intinya, kemudian yang tembaga ini adalah bagian dari windingnya, yaitu itu, ya. Nah, dan berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan flux, ya. Menghasilkan flux itu ya ini lilitannya ini, itu. Nah, kemudian stator winding juga dikenal sebagai kumparan medan, tuh. Nah, tadi kita sudah membahas komponen penting, ya, salah satu komponen penting dari motor yaitu ada stator. Nah, selanjutnya yaitu komponen penting yang lain itu ada rotor. Di sini ada dua bagian dari rotor yang penting dan vital, ya. Di sini ada sarang tupai atau squirrel cage. Nah, jenis ini sering kali dipakai di motor-motor listrik AC, ya, jenis sarang tupai. Kemudian yang kedua yaitu ada slip ring, ya. Untuk sarang tupai sendiri ini rotor tipe ini memiliki bentuk seperti roda gear, ya. Lihat, bisa dilihat, ya, dari bentuk rotornya seperti itu. Di situ dilengkapi dengan kipas yaitu fan blades, ya, ada kipasnya seperti itu. Nah, ini untuk jenis sarang tupai sendiri atau squirrel cage. Ini rotor tipe ini memiliki bentuk seperti roda gear, ya, berbentuk tabung dan diberi beberapa slot di permukaannya. Nah, slot ini tidak dibuat lurus namun sedikit miring. Tujuannya yaitu untuk memperhalus kerja motor dan membuat konduktor pada rotor. Nah, kedua ujung rotor ini dipasang cincin aluminium. Nah, umumnya untuk rotor jenis ini terbuat dari aluminium atau tembaga, ya. Nah, rotor jenis ini sangat sering digunakan
Nah ya kan, karena mudah dibuat dan dapat digunakan berapapun kutub pada stator. Nah, stator jenis ini dapat ditemui pada kipas angin dan blower pada printer. Tuh. Selanjutnya bagian lain dari rotor ya. Di sini ada slip ring. Nah, rotor tipe ini memiliki rangkaian kumparan pada ujungnya. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ya. Di bawah dari slip ring itu ada rangkaiannya, yaitu external star connected rheosis. Nah, di mana masing-masing slip ring ini juga terhubung dengan rangkaian yang sama dengan rangkaian kumparannya. Nah, semisal rangkaian kumparannya ini berbentuk star, maka rangkaian slip ring juga berbentuk star. Nah, umumnya di tiap slip ring ini dipasang rheostat sehingga kecepatan putaran motor ini dapat diatur dengan mudah. Ya, kemudian umumnya rotor jenis ini digunakan untuk beban-beban besar, seperti untuk menggerakkan elevator, lift, kemudian untuk crane juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, oke, cukup sekian untuk materi dasar konversi energi tentang konversi energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, jangan lupa untuk dibaca-baca lagi materinya sehingga akan lebih memahamkan kalian tentang konversi energi listrik menjadi energi mekanik. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.